Jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan dan inilah Booster selengkapnya. Dua kelompok pemuda tawuran dan saling serang menggunakan batu dan petasan di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa dini hari. Akibat peristiwa itu, gerobak usaha milik warga dan papan reklame minimarket rusak dilempari batu para pelaku. Tawuran antar dua kubu pemuda menggunakan batu saat sahur terjadi di sekitar Jalan Batuan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa dini hari. Para pemuda itu saling serang di jalan raya hingga ke pemukiman warga di sekitar lokasi. Aparat Polrestabes Makassar menerima informasi langsung mendatangi lokasi. Namun saat tim berada di TKP, tawuran itu telah bubar dan para pelaku melarikan diri. Polisi kemudian melakukan penyisiran hingga didapati sejumlah batu yang masih berserakan di jalan raya hingga ke permukiman warga. Akibat peristiwa ini, sebuah gerobak usaha milik warga dan papan reklame salah satu minimarket rusak terkena lemparan batu. Kurang tahu bagaimana anunya, yang jelas langsung waktu itu dia kasih petasan. Kasih apa itu, sehingga langsung habis itu dia baku lempar sampai kena itu perumahan ini itu yang tempat jualannya orang. Oh, sempat rusak. Kasihan. Terus itu Pak, warga dari mana Pak ya? Ya kita nggak tahu warganya dari mana, baru tidak jelas itu yang divideokan tadi. Infonya itu sudah sering ya Pak? Tidak, kebetulan ini baru masuk tadi. Baru masuk. Belum diketahui pasti penyebab tawuran. Guna mencegah terjadinya aksi serupa, polisi berjaga menggunakan senjata lengkap dan melakukan patroli di sekitar TKP tawuran. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Belasan remaja di kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa dini hari diamankan aparat karena hendak terlibat tawuran perang sarung. Saat diamankan, para remaja ini dalam kondisi mabuk dan disita sejumlah alat di dalam sarung seperti batu dan senjata tajam. Anggota Sabara Polres Cimahi semakin gencar melakukan patroli ke sejumlah titik untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di bulan puasa, terutama jam rawan, yaitu pada saat sahur. Di wilayah Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, polisi mengamankan 13 remaja yang diduga hendak tawuran perang sarung. Saat digeledah, sarung yang telah dilipat berisikan beberapa benda keras seperti batu dan juga senjata tajam. Polisi juga menggeledah lokasi tawuran di mana ditemukan beberapa botol minuman keras dan obat keras. Sebagian remaja yang diamankan memang dalam kondisi mabuk. Mereka kemudian menjalani tes urin dan beberapa orang positif mengkonsumsi obat keras jenis psikotropika. Kita mendatangi ke TKP tersebut, kemudian didapatkan sekumpulan anak muda yang memang akan melakukan perang sarung. Sarungnya itu dilipat-lipat, kemudian di dalamnya diisi baik batu atau alat-alat yang berbahaya. Nah, kemudian kita amankan, dan dari orang tersebut ternyata ada sebagian yang memang sudah minum. Selama bulan puasa, polisi sudah mengamankan puluhan remaja yang didominasi pelajar SMA. Mereka tidak ditahan, namun hanya dibina dan membuat pernyataan di hadapan orang tua masing-masing untuk tidak mengulangi perbuatannya. Seperti yang sudah menjadi tradisi saat bulan puasa, sejumlah remaja ini justru melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengganggu kenyamanan masyarakat yang tengah menjalani ibadah puasa. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Aksi balap liar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa dini hari memakan korban. Pengendara motor tabrak sebuah mobil menyebabkan sang pengendara luka cukup parah. Petugas ambulans berupaya memberikan pertolongan pertama kepada seorang pengendara motor yang luka cukup parah usai menabrak sebuah mobil di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Perhatikan, yang mau jalan semuanya. Mobil ambulans mau lewat, silakan. Dari sini tes ini. Kerasnya momentum tabrakan menyebabkan motor rusak berat dan mobil ringsek bagian belakangnya. Kecelakaan diduga terjadi di tengah aksi balap liar yang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Diduga akibat kecepatan kendaraan membuat pengemudi motor kehilangan kendali dan menabrak mobil yang ada tepat di depannya. Dari lampu merah patung kuda, mereka tuh udah mengambil alih ke depan semuanya. Jadi yang tadinya di samping mobil saya gini depan, terus udah mulai kuning, mereka udah geber-geber satu sama lain dengan mengatur ya kekencangan lah ya kan. Udah satu bikin baris, keduanya yang kesalahannya mereka tuh adalah pas lagi hijau mereka sudah start langsung standing itu di jalan, standing dia start langsung mereka langsung zigzag gitu, main balap kayak balapan liar gitu. Nah kejadian pas lagi setengah dari RT dari sana terdengarlah tabrakan mobil dari Polisi Naga. Saya di belakangnya itu. Akibatnya pengendara motor luka serius di bagian kaki dan dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Sementara pengemudi mobil beserta kendaraannya dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Pusat. Riwibowo melaporkan dari Jakarta. Aparat gabungan TNI Polri bersama Satpol PP dibantu Satuan Brimob mengamankan puluhan remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran dan balap liar di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat petugas berupaya menangkap mereka. Aksi kejar-kejaran antara puluhan remaja dengan aparat gabungan ini terjadi di Jalan Raya Transyogi Cibubur, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat Selasa dini hari. Puluhan remaja diduga akan melakukan tawuran jelang sahur. Mereka pun lari tunggang langgang saat petugas hendak menangkapnya. Puluhan remaja yang tak sempat kabur pun ditangkap petugas dan beberapa diantaranya langsung ditindak dengan diberi hukuman push up dan jalan jongkok. Polisi juga menggeledah seluruh kendaraan mereka untuk mencari barang yang dianggap membahayakan. Usai diperiksa, sejumlah remaja yang terbukti akan melakukan tawuran langsung dibawa ke kantor polisi guna mendapatkan pembinaan. Beberapa polsek yang menemukan sekumpulan orang-orang baik itu yang membawa minuman keras, kemudian ada juga yang membawa senjata tajam, dan terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana, kami melakukan tindakan beberapa kali razia yang kami lakukan baik itu di jalan, kemudian di tempat-tempat hiburan malam juga. Ada yang ditemukan terdapat miras, ada kurang lebih 40 orang yang sudah kami amankan, dan terhadap mereka kami lakukan pembinaan. Tidak hanya kejahatan jalanan, petugas gabungan juga mendatangi sejumlah tempat hiburan malam yang masih beroperasi saat Ramadan. Di salah satu tempat hiburan malam, polisi menemukan sejumlah muda-mudi menggelar pesta miras dan langsung dibubarkan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 3 tersangka yang salah satunya mahasiswa ditangkap Polres Garut karena diduga memproduksi tembakau sintetis. Dalam sehari mereka memproduksi setengah kilogram tembakau sintetis siap edar dengan omset mencapai 25 juta rupiah per bulan. Satuan Reserse Narkoba Polres Garut meringkus 11 tersangka yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba berbagai jenis. Dari 11 tersangka, 3 diantaranya merupakan peracik dan produsen tembakau sintetis, salah satunya berstatus mahasiswa yang nekat memproduksi tembakau sintetis di rumah salah satu pelaku di kawasan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan, polisi mendapati setengah kilogram bahan baku tembakau yang sudah diracik dengan obat-obatan terlarang. Kepada polisi, para tersangka mengaku mampu memproduksi setengah kilogram tembakau per hari dengan omset keuntungan 25 juta rupiah per bulan. Adapun yang sangat krusial yang ternyata hasil pantauan kami didapat bahwa salah satu tindak pidana terkait dengan industri tembakau sintetis yang dilakukan oleh tersangka FMH, tersangka JM, dan tersangka MA. Mereka merupakan salah satu mahasiswa, salah satunya merupakan mahasiswa. Kemudian didapat informasi oleh Polres Narkoba bahwa telah terjadi produksi, dan produksi ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan 15 hingga 20 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. 5 makam korban pembunuhan berantai dukun maut di Banjarnegara, Jawa Tengah dibongkar dan jenazah ini diserahkan polisi ke pihak keluarga. Saat ini jumlah total korban dukun maut yang telah teridentifikasi sebanyak 8 orang. Sementara di Lampung isak tangis pecah saat peti jenazah pasangan suami istri Suheri dan Riani
tiba di rumah duka Selasa pagi. Pembongkaran makam para korban pembunuhan berantai Dukun Slamet di Banjarnegara, Jawa Tengah dilakukan oleh polisi dengan dibantu relawan dari BPBD Kabupaten Banjarnegara di pemakaman umum Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Senin sore. Setelah dilakukan pembongkaran makam para korban, polisi langsung menyerahkan 5 jenazah korban yang telah diketahui identitasnya kepada pihak keluarga. Kelima korban antara lain pasangan suami istri Suheri dan Riani asal Lampung, Mulyadi asal Palembang, serta Teresia Dewi dan Okta yang merupakan seorang ibu dan anak asal Magelang. Kelima identitas korban pembunuhan Dukun Slamet berhasil teridentifikasi setelah dilakukan proses pencocokan identitas oleh tim DVI Polda Jawa Tengah. Dengan menggunakan mobil ambulans, 5 jenazah korban dukun maut pengganda uang ini dibawa ke rumah keluarga masing-masing untuk dimakamkan secara layak. Korban 5 ini sudah teridentifikasi, semuanya sudah akurat, dari postmortemnya sama antemortemnya sudah cocok sesuai, dan alhamdulillah sore ini 2 korban sudah kita kembalikan ke Lampung. Kemudian kami juga masih menunggu 2 lagi ini kebetulan dari Yogyakarta dan 1 lagi dari Palembang. Di Lampung, isak tangis pecah saat peti jenazah Suheri dan istrinya Riani tiba di rumah duka di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Selasa pagi. Suheri merupakan pekerja bangunan yang membangun rumah baru tersangka Slamet Tohari. Suheri mengajak merantau istrinya ke Pulau Jawa sejak 2021 lalu. Awal tiba di rumah Mbah Slamet, Suheri dan istrinya masih kerap berkomunikasi dengan anak-anaknya di Lampung. Namun sejak 2022, pihak keluarga kehilangan kontak dengan Suheri dan Riani. Dia pergi dari rumah itu intinya kerja. Jadi kita keluarga nggak tahu kalau misalkan ada kejadian kayak gini. Terus untuk dari kedua korban ini ninggalin anak berapa? 2 orang anak. 2 orang anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Selain Suheri dan Riani, 2 korban pembunuhan tersangka Slamet lainnya yang merupakan warga Pesawaran Lampung adalah Irsat dan istrinya Wahyu Triningsih. Keduanya adalah warga desa Tanjuk Rejo. Pardianto dan Aris Susanto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah dan Pesawaran, Lampung. Seorang pria yang mengaku sebagai anggota TNI ditemukan dalam kondisi tangan terikat serta wajah tertutup lakban di areal persawahan di Desa Kebandingan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat lalu. Ia mengaku menjadi korban pencurian dan kekerasan di dalam mobil travel dari Jakarta menuju Semarang. Tangan terikat tali dan wajah dilakban, Muhammad Hanif Widiantoro ditemukan warga di sekitar areal persawahan di Desa Kebandingan, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat pagi lalu. Hanif, warga Desa Jambu, Kabupaten Semarang yang mengaku sebagai anggota Intel TNI bertugas di Sorong, mengisahkan ia dalam perjalanan pulang kampung ke Semarang dari Jakarta menggunakan mobil travel. Waktu masuk itu ada sopir, ada perempuan di samping sopir. Udah saya masuk itu berdua, katanya ada orang turun di Tegal, terus maju, mobil maju, di situ katanya ada mau ngambil penumpang lagi. Travel kemudian kembali naikkan 2 penumpang pria. Korban mengaku tertidur dan terbangun saat berhenti di sebuah SPBU di Majalengka. Setengah sadar ia merasa tangannya terikat. Sebelum dibuang di persawahan tengah malam, korban mengaku dipaksa menyebutkan PIN ATM miliknya oleh para pelaku sambil diancam dengan pisau. Pelaku juga menguras seluruh barang berharga milik korban termasuk uang tunai senilai 2,7 juta rupiah dalam saku pakaian dan juga ponsel. Saat ini penyidik Polres Tegal sedang mendalami dan mencari alat bukti dan petunjuk untuk mengungkap apakah benar telah terjadi tindak pidana dimaksud. Masih dalam proses penyelidikan. Informasi yang didapat awal adalah anggota dari TNI AL. Dari hasil wawancara dan kita menanyakan kepada korban,
Tim Burserga Polres Tegal telah mendatangi lokasi tempat kejadian perkara untuk memintai keterangan sejumlah saksi dan menyelidiki kasus ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya demikian saudara Buser hari ini Anda juga bisa saksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe ya dan pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Joy Astro. Salam SCTV.